LIDAR itu sudah beberapa luasan hektar itu sudah tercakup menggunakan foto udara di bidang otomotif, di mobil Tesla mungkin. Itu Tesla sudah menggunakan sensor LIDAR juga. Khususnya di bidang konsultan pemetaan itu ada dua. Yang pertama pemetaan menggunakan UAV, drone, menggunakan LIDAR dan terestrial itu. GeoTalks. Halo Geo Friends, oke selamat datang lagi ya di Talkshot-nya GeoTalk. Emang apa sih yang dibahas di sini sampai ada podcast segala gitu. Nah, kita akan ngebahas terkait dengan geospasial, terkait sama energi dan juga masa depan bumi kita nantinya seperti apa. Oke, Geo Friends, sepertinya gue harus kasih tahu ya. Kalau saya ini adalah Mas Baim sebagai host podcast di GeoTalk untuk episode kali ini. Oke guys, seiring dengan perkembangannya teknologi, muncul metode pemetaan baru yang jauh lebih detail dan juga cepat. Salah satunya adalah LIDAR. Nah, BTW, kalian sudah pada tahu belum apa itu LIDAR? Makanya di sini kita mau ngebahas detailnya itu seperti apa, teknologinya itu seperti apa sih gitu. Nah, BTW di Indonesia sendiri pemanfaatan LIDAR itu masih sangat minim banget. Padahal di dunia internasional dan sudah berjalan cukup lama. Nah, kenapa sih di Indonesia itu terkait sama LIDAR ini kok belum begitu berjalan gitu ya? Ya mungkin biayanya tinggi, cuaca tropis, kabutnya sering ganggu sehingga kualitas data belum bisa maksimal, dan juga SDM kita juga masih belum banyak ya dan terbatas terkait pengetahuan terkait sama LIDAR ini. Nah, justru karena tentang inilah kita perlu bahas lebih dalam. Hari ini kita bakal kupas tuntas tentang LIDAR, topografi, dan gimana teknologi ini sebenarnya bisa menyelamatkan biaya, waktu, bahkan nyawa kalau dipakai di proyek-proyek besar. Waduh. Oke, tidak usah menunggu lama ya. Dan lebih serunya lagi, kita kedatangan praktisi yang udah kenyang tentang pengalaman yang langsung di lapangan terkait sama LIDAR. Ya, kita sambut. Ya. Mas siapa? Saya Yasar Putra Aditya. Oke, Mas Yasar. Nah, beliau ini adalah seorang praktisi dan bekerja, dan saat ini sudah bekerja di mana, Mas? Di GeoArtScience. Di GeoArtScience. Wah, mantap sekali. Oke, kita tidak usah berlarut-larut ya, nggak usah kita panjang dan lebar. Kita langsung ke permasalahan-permasalahan inti yang akan kita bahas di siang hari ini atau di episode hari ini. Oke, yang pertama nih Mas. Aduh, Mas Yasar, sebelumnya kan kita ngobrol ya terkait sama teknis. Nah, boleh cerita dulu nggak sih? Sekarang tuh lagi sibuk apa nih Mas Yasar? Ya, sekarang sibuk menggeluti data geospasial, Mas. Kerja di situ. Mantap kita, ya. Lebih ke analytical lingkungan wilayah menggunakan basis data geospasial. Seperti itu. Gitu ya. Berarti udah lumayan lama. Kira-kira berapa tahun nih, Mas? Kalau di sama akademiknya udah lebih 5 tahunan lah. 5 tahun, berarti 5 tahunan? Iya, hampir 5 Pemirsa, 5 tahunan udah masuk expert belum ya? Expert ya. Oke. Selanjutnya nih, kenapa sih Mas Yasar bisa sampai jatuh cinta kepada dunia ini? Kenapa, Mas? Jadi awalnya itu waktu menduduki bangku sekolah SMA. Oh, dari SMA sudah tahu. Lebih suka ke geografi. Oh, lebih ke suka geografi. Jadi kalau waktu belajar waktu SMA itu, waktu kegiatan belajar geografi itu kayak diajak jalan-jalan, makanya sangat tertarik mengulik data geospasial dan geografi dan isinya. Berarti cita-cita dari dulu nih ya? Kalau dibilang cita-cita bukan, lebih suka aja. Oh, lebih suka. Mantap Mas. Ada nggak sih pengalaman paling unik Mas ataupun lucu lah pas bawa LIDAR ke lapangan nih, lagi ngerjain proyek-proyek Mas nih? Dulu pernah. Apa Mas? Waktu di Kalimantan kita itu ada survei identifikasi desain terkait lahan sawah itu. Itu kita melakukan pemotretan foto udara menggunakan LIDAR. Kita udah siap semua, pesawatnya sudah siap, sudah dirakit dan sudah merancang misi penerbangan. Ketika diterbangkan baru keingat tutupnya belum dibuka, tutup lasernya. Jadi
Kok bisa? Masih naik terbang. Berarti turun lagi tuh? Iya. Turun lagi? Turun lagi baru reflect. Berarti makan biaya nggak kayak gitu tuh? Tetap Mas, kan karena mengacu estimasi pengerjaan khususnya di bidang konsultan ini sangat terbatas, jadi sangat harus cepat-cepat. Apalagi kalau kita menggunakan pesawat udara kan juga waktu kan juga menentukan hasil kualitas foto udara. Oke, pas nih kalau ke atas apa take off ya? Take off. Nah, pas lagi take off itu kan sudah ada di monitor kan sudah kelihatan Sudah kan, terlihat, gitu kan? iya. Maksudnya ini kebaca nggak sih gitu? Wow, kalau yang tutupnya ketutup jelas tidak terbaca. Oh, tidak kebaca. Iya. Waktu itu analisanya masih bingung gitu. Ini Karena kenapa gitu? gelap semua. Gelap semua gitu. Apakah ada listrik yang mati atau kayak gimana gitu ya? Human error ternyata tutupnya masih harus landing lagi, diperbaiki lagi. Waduh, keren, aneh nih ya. Biar GeoFriends makin ngerti nih sederhananya lidar tuh seperti apa. Mungkin teman-teman bisa ya nge-search di di Google gitu lah, lidar itu seperti apa. Tapi aku pengen nih Mas Yasser, yang ahli terkait sama lidar. Arti yang simpelnya tuh seperti apa sih Mas lidar kalau itu? lidar itu lebih kayak ke scanner ya, kayak penyekenan. Jadi sistemnya itu kayak hampir sama sistem kayak sonar, tapi yang dihasilkan dari lidar itu bukan dari gelombang elektromagnetiknya. Kalau lidar itu lebih ke ini lasernya. Lebih ke laser. Jadi menyekening dari permukaan objek dan dipantulkan kembali hingga memperoleh data geospasial. Kayak fotokopi gitu atau kayak gimana Mas? Beda? Pakainya laser. Ya. Oh, pakainya laser. Jadi menembak laser jutaan ribu laser itu ditembakkan ke permukaan bumi buat melakukan scanning di wilayah permukaan buminya untuk menghasilkan data point cloud. Oke. Got it ya. Jadi sama nggak sih pas kita sakit di rongsen kayak gitu sama? Gitu. Beda. Gimana beda ya? Karena kita objeknya lebih ke permukaannya saja. Oh, lebih ke permukaan saja. Oke. Sip ya. Kalau yang rongsen kan lebih pakai X-ray itu ya. Jadi kayak scan ya, teman-teman, kayak nge-scan, tapi itu yang di-scan itu adalah permukaan bumi. Permukaan tanah lah intinya ya. Jadi kita pengen bangun apa, kita tahu nih struktur tanahnya tuh nanti seperti apa. Nah, caranya disebut lidar, menggunakan laser. Ya, tadi udah dijelasin ya pakai pesawat tuh. Lupa nggak dibuka nih. Aduh, ya wah, aneh-aneh sekali ya. Aneh-aneh sekali ya, guys. Oke. Yang kedua nih, Mas. Di segmen kedua pertanyaan adalah kalau kita nih bandingin sama survei manual atau fotogrametri, apa sih bedanya, Mas? Kalau survei manual kan kita harus datang ke lapangan ngukur. Kalau pakai lidar itu kan kita lebih menghemat waktu, Mas. Sebenarnya kan waktu terus estimasi biaya, karena lidar kan bisa dimanfaatkan menggunakan salah satu pengaplikasiannya itu pakai UAV, pakai drone seperti itu. Jadi kita nggak perlu keliling jauh untuk melakukan survei terestris, karena pakai lidar itu sudah beberapa luasan hektar itu sudah tercakup menggunakan foto udara. Kalau yang kita melakukan survei itu kalau semisal kita melakukan pengukuran, ada objek yang menghalangi ketika kita pengukuran, itu kan menjadi nilai distorsi. Jadi kita lebih menghemat waktu, mengefisiensikan pekerjaan hingga menghasilkan data yang akurat. Pernah nggak sih ngomper sih misalnya nih fotogrametri ya. Fotogrametri itu kira-kira pengerjaan berapa lama? Cepat itu, Mas. 1 minggu, 2 minggu bisa selesai. 1 minggu, 2 minggu. Ya. Tapi kalau pakai lidar? Kalau fotogrametri kan salah satu konsep dari lidar, Pak. Kalau manual, yang balik manual itu kan butuh berbulan-bulan sebenarnya, karena kan ada moving dari titik satu ke titik lainnya, berpindah. Itu menghasilkan range waktu pengerjaannya itu lebih lama. Sedangkan kalau lidar itu bisa 1 hari bisa terbang untuk mengakuisisi beberapa luasan area. Oh, kalau pakai manual itu lumayan lama, berbulan-bulan ya. Tapi kalau pakai lidar itu seminggu selesai. Bisa seminggu, bisa 1 bulan bisa selesai. Tergantung area yang dipetakan. Oke. Jadi fungsinya seperti itu ya. Kan udah lama nih di lidar. Jenis-jenis lidar itu apa aja sih? Biar nih para GeoFriends pada ngerti. Kalau yang di Indonesia itu beberapa udah diaplikasikan lidar. Salah satunya di drone menggunakan aplikasi lidar. Yang kedua itu ada terestrial, sama kayak modelnya drone kita ngerti nih. Terestrial itu apa? Kayak modelnya tripod, kayak theodolite buat men-scan
pengukuran, tapi dia bentuknya laser, jadi memvisualisasikan 3 dimensi melalui daratan. Oh gitu, jadi pakai laser modelnya ya? Ya. Oke. Terus ada pengaplikasian lagi terbaru khususnya di bidang otomotif, di mobil Tesla mungkin. Itu Tesla udah menggunakan sensor lidar juga. Oh itu yang buat biar mendeteksi tidak kecelakaan itu betul. Ya? Kalau ada benda asing yang mau mendekati, langsung kedetek. Bisa itu termasuk ya? Termasuk salah satu prototipe lidar. Mantap guys, lidar nih ya. Ini di mobil Tesla sudah masuk ternyata ya. Sudah dipakai ya malah ya. Sudah dipakai, keren habis nih ya. Oke, kalau seandainya di Indonesia nih Mas, yang paling dipakai itu di apa sih? Lebih ke yang 2 tadi, kalau khususnya di bidang konsultan pemetaan itu ada 2. Yang pertama pemetaan menggunakan UAV, drone, menggunakan lidar dan terestrial itu. Oh itu berarti itu ya, pakai drone sama yang telestial tadi ya? Sebenarnya ada satu lagi yang batimetri itu buat pengukuran kedalaman laut atau dalam air. Ada itu. Lagi, beda lagi alatnya. Waduh guys, mantap ya guys untuk yang lidar ini ya. Oke, mantap sekali. Oke, kalau terkait sama workflow-nya nih Mas, dari awal gimana sih ceritanya dari drone atau alatnya dipakai itu seperti apa sampai akhirnya nih bisa keluar produknya berupa dam atau kontur. Itu prosesnya kayak gimana? Ini yang pertama kita harus menentukan area kajian terlebih dahulu, mau yang wilayah mana yang ingin dilakukan akuisisi. Kemudian kita harus melakukan perencanaan misi terbang. Kalau misalnya kita mengaplikasikan lidar menggunakan drone itu, kita harus bisa mengaplikasikan lagi menggunakan misi perencanaan terbang. Yang ketiga itu ya memantau dan memonitoring serta mengambil dan membackup data dari pemotretan foto udara lidar itu. Baru masuk ke data processing. Ketika data processing itu harus dimasukkan data lidar scanner itu, dihilangkan noise-nya terlebih dahulu. Karena kan kalau misalnya kita melakukan scanner, otomatis kan ada objek yang bisa terdeteksi seperti burung ataupun manusia yang bisa menyebabkan distorsi dari pemetaan. Oke. Tadi kan bahas terkait sama noise. Ini kayak noise di kamera atau noise kayak titik-titik. Jadi titik-titik itu. Kayak misal kita melakukan foto udara terbang, itu kita lagi berdiri, ada objek berdiri manusia, itu kan kita ke-scan juga ya. Nah itu kan kita objeknya itu kan bergerak, otomatis kan banyak yang menyebabkan nilainya itu berkurang jadi juga, berpengaruh. Iya. Oh gitu. Karena kan kalau lidar itu lebih fokus ke terestris atau lebih ke permukaan tanah yang detil. Jadi kalau semisal tinggi permukaan dengan tinggi manusia itu berbeda, otomatis datanya jadi distorsi. Oh gitu, bener. Itu termasuk noise-nya. Noise-nya. Setelah penghilangan noise, kita harus mengklasifikasikan terlebih dahulu. Karena kan di objek permukaan bumi itu kan sangat kompleks. Bisa ada permukiman, tiang, mobil ataupun objek-objek lainnya yang bisa mengganggu terhadap kualitas dari digital elevation modelnya. Oke, itu nilainya gimana itu? Misalnya ada orang nih, kita ngulangin lagi scannernya. Nggak apa-apa, bisa kan kita nggak perlu mengulangin scan lagi karena kan bisa di filtering lagi tadi di pengolahannya, jadi bisa dieliminasi. Oh, itu masuk dieliminasi, kita ambil, kita terus ngambil sampel yang di sampingnya disamakan atau gimana? Kita ambil sampel yang dari groundnya. Oh dari groundnya. Karena kan objek ketinggiannya sudah berbeda. Seperti gitu ya. Oke, sip. Oke, terus ini Mas, kira-kira nih pas Masnya ini lagi di lapangan ya, kira-kira sering apa sih ketemu tantangannya tuh kayak gimana sih? Banyak ya Mas, kayak kalau seperti yang pertamanya biasanya tuh lebih ke cuaca. Iya. Karena kan cuaca yang tadi disebutkan di awal bahwasanya di Indonesia itu cuacanya masuk ke iklim tropis dan cuacanya sering berubah itu juga jadi penghalang. Yang kedua itu lebih ke awan rendah. Awan rendah? Ya, jadi kan kalau misal kita melakukan akuisisi wilayah menggunakan fotogrametri itu kan kita bisa terbang lebih dari 200 atau 300 meter di atas permukaan laut. Ketika ada awan rendah kan kita menjadi distorsi juga karena terhalang. Tapi ada nggak kabut sih? Lah seperti ada nggak sih standarnya dia tuh harus terbangnya berapa meter gitu? Ada regulasi yang mengatur seperti itu. Itu berapa meter teman? Kalau di regulasi setahu saya ada yang di 120 itu. 120 meter. Tapi tetap ya 102 meter itu tetap masih ada awan rendah ya. Kan ada kabut juga biasanya. Oh kabut ya. Oh iya ya, kabut ini juga ganggu juga nih. Oke. Itu. Kira-kira nih Mas, pas sampai lagi ngerjain project ya, tadi ya sudah scanner dengan cara lidar tadi nih. Kira-kira ada nggak sih
kesalahan yang paling sering bikin data LiDAR-nya tuh akhirnya kurang berguna? Ya, kesalahannya yang pernah dialami yang pertama terkait akuisisi wilayah terlebih dahulu, karena dulu tuh ada proyek yang akuisisinya tuh wilayahnya sering berubah. Jadi ketika kita melakukan LiDAR penerbangan itu tiba-tiba hari kedepannya minta dirubah seperti itu. Makanya dari pengalaman tersebut harus difiksasikan atau dipastikan lah untuk area terbangnya itu yang di mana. Nah, yang kedua itu lebih ke misi penerbangan, Mas. Jadi kan karena LiDAR kan harus scan dan terbang rendah juga sebenarnya itu. Jadi kadang ada gap antara jalur 1 dengan jalur 2 itu yang agak renggang sehingga tengahnya ada yang kosong itu. Jadi perlu reflect karena untuk menampalasi tengah yang tidak terakuisisi. Berarti diterbangin lagi. Betul. Di jalurnya. Berarti sudah ada jalur-jalurnya itu ya? Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah diprogramkan seperti itu. Harus izin nggak sih? Ada izinnya, Mas. Ada izinnya? Ada. Nerbangin kayak gitu? Ada izinnya? Ada regulasi yang mengatur. Ada regulasinya? Iya. Saya kira langsung ada nerbangin gitu aja ya? Nggak bisa, karena kan kita kan penggunaan ruang udara kan juga terbatas. Oh gitu ya? Apalagi kalau kita dekat sama bandara kayak gitu, itu juga perlu izin dan ketat itu. Keluar uang juga berarti? Iya, kemungkinan. aduh ya Allah ini. Karena kan sekarang ada peraturan itu, Pak. Kalau nerbangin drone yang di area wisata bahkan harus membayar 2 juta itu loh. Iya, itu kan yang di apa namanya? Yang Taman di gunung Nasional, ya, ya. di Taman Nasional ya. Jadi gitu. kan termasuk aturan kan itu. Iya, oke, termasuk. Misalnya gini, kalau kita di area-area nih, misalnya kayak kita di Bantul, yang sekiranya bukan nggak harus dekat sama 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 Objek-objek, bandara lah ya. intinya. Tetap juga harus izin itu. Seharusnya kalau sesuai peraturan kita bisa harus izin. Harus izin ya. Karena kan soalnya itu kan cuma beberapa aja kan, Iya. menit aja. Geo Talks.